Namaku Rio, umur 29 tahun. Aku bekerja sebagai kurir malam di perusahaan ekspedisi lokal. Pekerjaan ini sederhana, meski kadang bikin badan remuk. Tapi ada satu malam yang sampai sekarang masih menghantui tidurku. Malam saat aku mengantar satu paket terakhir ke alamat yang tak tercatat di peta, ke tempat yang mestinya tidak ada. Hari itu hujan turun sejak sore. Jalanan licin dan sepi. Kota seperti tertelan kabut, dan satu persatu rumah yang kulalui tampak gelap. Sunyi. Waktu menunjukkan pukul 20.40 saat aku memeriksa sisa paket di dashboard. Tinggal satu. Kecil, dibungkus rapi, tapi berat. Bukan secara fisik, lebih ke perasaan. Alamatnya aneh. Gudang 1 RT 3 RW 1 Sukasirna. Aku belum pernah ke sana, padahal sudah hampir 2 tahun kerja. Aplikasi GPS bahkan cuma menunjukkan lahan kosong di tengah hutan kecil. Tapi pusat bilang itu pengiriman prioritas. Harus sampai malam ini juga. Perjalanan mulai berubah ketika aku belok ke jalan tanah. Lampu jalan terakhir tertinggal jauh di belakang. Di depan hanya kabut dan bayangan pohon besar. Setiap kali roda truk menghantam batu, getarannya terasa seperti peringatan, jangan teruskan. Tapi aku terus mengemudi, pura-pura tak peduli. Dan di ujung jalan itu berdiri sebuah bangunan tua. Gudang besar dengan atap sengkaratan. Tak ada pagar, tak ada nama, hanya satu pintu kayu berat yang tampak seperti belum dibuka selama puluhan tahun. Tapi di dalamnya menyala cahaya oranye, seolah sudah menungguku. Aku turun dari truk dengan langkah pelan. Sepatu bootsku menjejak lumpur yang sudah mulai mengering. Gudang itu lebih seperti rumah kosong yang ditinggalkan. Tapi justru itulah yang membuatku semakin waspada. Seharusnya tak ada orang di sini, tapi jelas ada cahaya dari dalam. Lentera, bukan lampu. Tanganku sempat ragu ketika mendekati pintu. Aku mengetuk pelan. Sekali, 2 kali, tak ada jawaban. Tapi sebelum aku sempat memutuskan untuk pergi, pintu itu bergerak sendiri. Pelan, berderit seperti sedang mengeluh. Bau lembab langsung menyergapku. Ada bau tanah basah, debu lama, dan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Bau seperti rambut basah dan besi karat. Aku melangkah masuk. 1 langkah, 2 langkah. Lantai kayunya berderak halus, tapi gema suaranya seperti terlalu besar untuk ruang sekecil ini. Ruangan utama kosong. Hanya ada kursi rotan tua di sudut, lemari kecil dengan kaca pecah, dan lentera yang menggantung di atas meja kayu pendek. Siapa yang menyalakan lentera itu? Siapa yang membuka pintu untukku? Saat aku hendak bersuara, tiba-tiba sesuatu jatuh dari lantai atas, seperti suara benda logam yang terguling. Aku mendongak. Ada loteng di atas, gelap. Tapi jelas ada gerakan kecil barusan. Aku bisa saja keluar saat itu juga. Tapi entah kenapa kakiku tetap berdiri di tempat. Perasaan itu kembali, seperti diperhatikan. Seperti ada yang berdiri di balik bayangan, menatap, diam-diam menunggu. Dan aku merasa kedatanganku sudah ditunggu sejak lama. Suara itu terdengar lagi. Glek, glek. Seperti sesuatu yang menggelinding atau diseret, tapi dari loteng. Aku menengadah, napas mulai berat. Di atas sana, balok kayu menyilang jadi struktur penyangga, gelap. Tapi di antara gelap itu, mataku menangkap sesuatu, bayangan. Aku sempat mengucek mata, tapi bayangan itu masih ada. Seperti 2 kaki, diam berdiri di pinggir loteng, tak bergerak, hanya berdiri. Dan tiba-tiba, lentera di meja bergetar sedikit, apinya berkedip. Seolah ruangan ini ikut menahan napas bersamaku. Permisi, saya dari ekspedisi, ada paket. Suaraku pecah, sumbang, nyaris bergetar. Tak ada balasan, tapi bayangan itu
mundur perlahan ke dalam kegelapan, tak bersuara, seolah ditelan atap rumah. Aku mulai menyesali semua ini, paket sialan ini. Kenapa harus dikirim tengah malam? Kenapa tempatnya harus seperti ini? Tapi lebih dari itu, kenapa aku merasa seperti sedang dijebak? Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih tua, lebih sabar, dan lebih lapar. Aku mencoba menarik napas panjang, harus tetap profesional pikirku. Serahkan saja paketnya, lalu keluar, selesai. Tapi saat aku meletakkan kotak kecil itu di meja, suara dari atas terdengar lagi. Kali ini seperti langkah perlahan menuruni tangga. Dan yang paling membuat bulu kudukku berdiri, suara langkah itu tidak terdengar seperti kaki manusia, tapi lebih seperti kuku. Tangga itu berada di pojok ruangan, setengah tersembunyi di balik lemari tua yang setengah runtuh. Dan kini, dari celah-celah kayunya, terdengar langkah itu. Pelan mencakar kayu, seperti kuku kering yang diseret perlahan. Aku berdiri kaku, tubuh seperti dibekukan ketakutan. Nafasku cepat tapi tak berani bersuara. Dan kemudian dia muncul, sosok itu, menuruni anak tangga dengan gerakan kaku. Rambutnya panjang, kusut, menutupi sebagian wajah. Kulitnya pucat kehijauan seperti tubuh yang terlalu lama direndam dalam air. Aku ingin lari, tapi kakiku menolak. Ada sesuatu dalam sorotan matanya yang mengintip dari balik rambut, yang menahanku. Matanya gelap tapi hidup. Dan yang paling mengerikan, dia membawa paket itu, paket yang tadi baru saja kutaruh di meja. Suaranya seperti bisikan dari balik dunia. "Sudah lama aku menunggu," katanya. Dan dia tersenyum, tapi bukan senyum biasa. Senyum itu terlalu lebar, terlalu banyak gigi. Dan aku sadar, apapun yang ada di hadapanku malam itu bukan manusia. Aku memberanikan diri mundur perlahan, tapi di belakangku, pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Dan saat aku menyentuh gagangnya, dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti besi yang disimpan di lemari es. Tiba-tiba aku merasa dunia ini tidak lagi normal. Seolah aku sudah menyeberang ke tempat lain, tempat yang tidak seharusnya dikunjungi manusia biasa. Aku mencoba membuka pintu, tapi tidak bergerak. Bahkan engselnya pun tak berbunyi. Pintu itu seperti bagian dari tembok, seolah memang tak dirancang untuk dibuka dari dalam. Dan sosok itu terus mendekat. Langkahnya lambat tapi pasti. Aku panik, keringat dingin membasahi leherku. "Apa yang kau inginkan?" teriakku. Tapi dia hanya menunjuk ke paket di tangannya dan berkata lirih, "Kau sudah membawanya kembali?" Aku tak mengerti. Tapi kemudian lantai di bawah kakiku mulai bergetar. Halus, kemudian semakin kuat. Lentera di meja jatuh, gelap total. Hanya suara nafas dan bisikan yang tersisa. Dan satu hal lagi, suara jeritan. Tapi bukan dari makhluk ini, dari bawah. Lantai kayu retak, sebuah lubang terbuka di tengah ruangan. Lubang besar menganga, hitam. Dari dalamnya keluar tangan-tangan pucat. Seperti ingin menangkapku, aku lari ke sisi ruangan. Tapi tangan itu sudah memanjat. Mereka menarik tubuh sosok misterius itu, dan dia tidak melawan. Dia tertawa seperti lega. Sebelum tenggelam, dia berkata padaku, "Sekarang giliranmu." Aku menoleh. Paket yang kubawa terbuka. Isinya bukan barang biasa, bukan produk, tapi sesuatu yang kuno. Benda seperti jimat terbuat dari tulang atau batu. Ada coretan di permukaannya, simbol yang tak bisa kubaca, tapi membuat perutku mual hanya dengan menatapnya. Benda itu bersinar samar, merah darah, seolah memiliki napas sendiri. Aku tahu aku harus menghancurkannya. Tapi saat aku mendekat,
Benda itu berbisik dalam bahasa yang entah kenapa bisa kupahami. Ia memanggil nama lengkapku dan berkata, "Sudah waktunya pulang." Tiba-tiba dunia berputar, lantai menghilang. Aku seperti melayang atau jatuh. Jutaan wajah melintas di sekelilingku. Wajah-wajah yang kesepian, menangis, marah, dan lapar. Lalu semuanya gelap. Aku tersentak bangun di depan trukku. Pagi, jalanan kosong, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi tubuhku sakit semua. Tanganku berdarah kecil. Dan pintu gudang tak ada, hanya tembok tua. Aku mencoba mengingat, tapi semuanya kabur. Hanya satu yang pasti, paket itu sudah tidak ada. Seolah tak pernah kubawa. Aku membuka dashboard, mencari resi, tidak ada. Tapi ada satu hal baru. Di saku jaketku, sebuah kertas kuning tua. Di dalamnya gambar simbol jimat tadi. Dan tulisan tangan yang sangat familiar, tulisan ayahku. Aku belum pernah cerita soal ini. Tapi ayahku dulu menghilang misterius di tempat kerja. Dia kurir juga, dan alamat terakhirnya tempat yang sama, gudang ini. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kantor untuk melapor. Tapi saat ku sampaikan soal alamat pengiriman malam itu, manajerku mengerutkan dahi. "Kami tidak punya rute malam itu, apalagi ke gudang tua itu," katanya. Aku minta diperiksa sistem pengiriman. Dan mereka mencetak log pengiriman dari minggu lalu. Dan di sanalah aku melihatnya. Namaku memang terdaftar, tapi pengirimnya kosong. Dan tujuan pengiriman bukan nama, bukan perusahaan, hanya satu kata, pemanggilan. Aku memandang daftar itu lama, dan perlahan huruf-hurufnya berubah. Di kertas yang kupegang terbentuk tulisan yang hanya bisa kulihat sendiri. Sampai jumpa di pengiriman berikutnya.